Halo Melodikators, saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Saya GMP, selamat datang di Melodika Podcast. Selamat datang. Selamat datang di Melodika Podcast. Bentar, ini teh Herdi Dastros bukan? Wah. Lawas sekali Dastros, lawas sekali. Tapi waktu The Astros mah Herdi masih normal. Sekarang nggak normal. Saya nggak ikutan itu Bang. Masih lah, masih. Masih apa? Masih enggak normal. Aduh. Ega MP. Ega. Aduh, apa kabar, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. Sibuk terus sekarang, always sibuk orangnya. Sibuk, menyibukkan diri. Bukan diri. Dan ternyata dia nggak jauh-jauh amat ya, orang atas juga dia. Iya. Sekarang mah jadi orang atas. Saya baru hijrah ke Maribaya tuh 2 Maribaya. tahun lalu. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun. Jadi orang Northland. 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 Ega, sekarang kesibukan lagi apa? Sibuk, masih sama sih, masih main skateboard, terus ngurusin brand, masih Ngurusin brand. main band. Iya. Jadi beliau ini udah dari dulu punya 3 dunia. Atlet, musisi, dan bisnismen. Asik. Salut sekali ini sebagai panutan dari dulu aku Wah, iya. melihat sosok Ega MP itu, aduh gimana caranya biar bisa ngikutin kayak doi ini gitu. Bisa nggak ngikutin? Enggak. Jangan. Jangan. Aduh. Dari zaman dulu ya, dari zaman tahun The Astros, dari zaman The Oh, Astros. dari zaman dulu. The Astros. Dari The Astros dia mah udah punya usaha Siapa clothingan. drummer kamu tuh siapa namanya? Apa? Si Wisnu. Wisnu. Si Wisnu. Si Mas. Mas Wisnu. Iya. Mas Wisnu. Ada cerita apa dengan Mas Wisnu? Sering ketemu aja. Oh, sering ketemu. Pengangguran. Oh, sama Ube Sama berarti. Ube. Pasti. Sama fotografer saya si Randi. Ya. Pengangguran. Penganggurannya. Masih sering ketemu sama Wisnu? Masih. Masih. Oh, itu sahabat sejati sama beliau. Iya. Wisnu itu ya. Iya, dari. Sorry tadi motong. Oh, jadi pohonya. Namun tadi Iya, dulu kan waktu kalau kloset manggung dulu sama Wisnu. Oh, iya. Di teknisiin kan. Terus kalau si Aceng sama kamu kan. Iya, betul. Ini sempat jadi teknisi juga kita. Iya, zaman-zaman itu. Heeh. Nah, ngemeng. Nyari apa gini-gini? Mana tadi tahu Di di sini. sana. Pak Ega kan udah jadi orang Lembang sekarang mah ya. Belum sepenuhnya. Oh, belum tapi sepenuhnya ya. Masih rumah masih di bawah. Oh, masih berarti bolak-balik gitu ya. Bolak-balik, masih Gimana bolak-balik. rasanya? Bolak-balik. Pentinggi pertanyaan. Dulu mah capek ya. Capek dulu. Lembang, Bandung kota teh rasanya jauh pisan. Bener. Nah, sekarang tuh kalau misalkan ke bawah turun dari Lembang terus ada yang ketinggalan ya balik lagi aja. Sanggup gitu ya balik Terasa lagi. dekat sudah sanggup. Berarti kalau posisi lagi di Lembang, kalau mau ke Bandung teh mau kemana? Ke kota, ke Bandung gitu. Bandung. Gitu. Iya. Ega MP, aku penasaran sama MP-nya tuh. MP itu nama panggung apa singkatan apa? Orang nyaho. Apa? Nanti dibenarkan atau disalahkan ya. Coba. Ega Malia Putra. Wih, bener nggak sih? Salah tuh. Oh, salah. Oh, salah. Melia Sejahtera itu. Malika Perdana. Manggala Putra nama asli. Nama asli Manggala Putra. Kamu tahu dari siapa Malia Putra? Ini si Riri yang riset. Oh. Si Riri yang riset ini. Di sini Ega Malia Putra, harusnya Ega Manggala Putra. Manggala Putra. Jadi dulu tuh kalau misalkan ikut pertandingan ya zaman-zaman SMA tuh namanya pasaran, ada yang namanya Ega teh banyak. Oh, gitu. kalau Maksudnya teh Eganya Ega yang doang mana, terus males kan kalau panjang kan Manggala Putra disebutin gitu. Di-announce sama MC kan males Iya. jadinya disingkat. Oh, tapi kece ya. MP Iya. itu Ega MP gitu kan. Kece gitu ya. Keci. Kece. Oh, udah ganti. Oh, loh, kok Kece. Iya gitu. Jadi akhirnya ya udah dipakai aja. Jadi nama panggung ya si MP-nya tuh ya.
Nggak tahu tuh nama panggilannya. Ya, nama Ya nama mungkin lah lebih pendek jadi lebih mudah dikenal orangnya gitu. Tapi nge-branding banget gitu sebagai skateboarder gitu ya, Ega MP gitu kan ada Tony Hawk gitu. Tony Hawk kan kayak Ega enggak, MP. itu nama asli. Oh, nama asli. Iya. Oh, lagi. Enggak parem. Ya kalau misalnya dilihat di profile, kan punya profile LinkedIn. Anjir dulu itu Tapi zaman kuliah. Nah, tapi yang di highlight adalah di LinkedIn ini latar belakang pendidikannya teknik lingkungan. Bener ya? Teknik lingkungan. Wah enggak sih dulu tuh kalau nggak salah saya ngisinya desainer. Desainer. Oh, udah lama nggak dibuka. Kayaknya ya. Jadi teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Lupa ya. Tapi kampusnya di emang situ ya. bener di teknologi itu. Enggak, saya kampus di Widyatama. Oh, Oke. Widyatama. Oh DKV, iya ya, Widyatama DKV. Oh iya, Masuk angkatan berapa dulu? Saya tuh 2004, cuma masuknya jadi 2000 berapa ya kemarin? 7 gitu apa 6 lupa karena menganggur dulu main skate Oh, dulu. berarti lulus SMA-nya 2004. Oh. Harusnya kan masuknya 2000. Seumuran kita beda setahun. Aku jauh. Aku kan 2020 lulus SMA. Modar. Oke. Sekarang skateboard. Ya kita kenal Ega sebagai skateboarder ya. Yes, Skateboarder dan bisa dibilang atlet juga kan ya? Iya. Ya sempet dulu Sempet ya? emang intens ikut pertandingan kesana kesini gitulah. Nah sekarang skateboarding itu jadi tetap masih main tapi hanya sekedar hobi atau Enggak juga masih menjabat. masih menjabat. Masih menjabat sebagai profesional karena saya masih disponsorin sama brand papan dari US. Ya. Ya masih ada tugas bikin video skate. Oke, masih ada kewajiban ya. Masih harus ngejual brandnya mereka gitu. Oke. Tapi untuk kompetisi masih ikut? Nah kalau dia itu enggak karena si skateboard tuh, nah itu bukan cuma main skate tuh di pertandingan aja, ada banyak lah. Ya, kalau di kita mah mazhabnya banyak gitu. Ada yang pertandingan, ada yang emang di street aja, ada yang mana gitu. Jadi nggak cuma pertandingan skate. Skater tuh identiknya sama orang-orang yang ikut pertandingan nggak gitu. Oke. Bahkan ada di luar banyak yang profesional yang dia nggak ikut pertandingan. Emang ikut main aja udah gitu. Oke. Nah sekarang Ega sendiri masuknya ke mazhabnya mana? Kalau dari dulu sih saya dua-duanya jalan. Ya. Ikut pertandingan dia, main di street iya. Jadi nggak terlalu oh saya harus gini terus, bisa di kiri terus atau di kanan terus. Enggak. Karena memang udah umuran terus banyak anak-anak kecil yang jago edan gitu ya. Daripada saya terlihat bodoh ya ikut di kompetisi, mending gak usah main. Enggak tapi jadi juri sekarang. Oke. Ya ya aku juga buta lah ya, bisa dibilang buta soal skateboarding gitu. Hanya tahu di permukaan aja. Ternyata skateboarder senior juga merasa minder ya sama yang muda-muda ya. Bukan hanya di musik aja, tapi di skateboarding juga kayaknya dia muda-muda darah naon sih gitu ya. Dan jagoan kieu gitu kan ya. Kalau ngerasa tua terus ngerasa lebih jago dari mereka kayaknya enggak. Kurang lah kalau gitu. Dan kan kalau misalnya di musik atau di dunia yang lain, semakin muda itu yang sekarang yang baru-baru gitu, anak-anak muda suka banyak ada bikin teknik baru ya. Ada skill baru lah gitu. Nah yang kadang-kadang nggak bisa dilakuin sama yang seniornya dan banyak explore jadi apa ya? Ya jadi lebih better aja. Iya, lebih baik ya. Orang-orangnya. Lebih berkembang, lebih skillful mungkin. Iya kalau di skateboard juga sama. Justru aneh kalau ada anak-anak yang into skateboard banget misalkan di zaman sekarang nggak lebih jago dari kita tuh aneh.
Iya. Wajib harusnya ya. Wajib harusnya karena informasi, video, apa segala macam tuh lebih mudah didapat. Oh iya, betul. Kalau kita tuh zaman dulu kan belum ada ya sosial media sama apa segala macam, baru ada Friendster juga baru mau gitu dulu. Iya. Nah jadi kalau mau nonton video skate tuh harus beli dulu CD ke ya. BIP Iya, gitu, betul. terus gantian kan. Iya, benar. Terus kalau mau lihat idolnya kita orang Bandung misalkan, dulu saya pengen lihat si Inung, pengen lihat Masko, pengen lihat Dimas, terus anak-anak yang lain harus tahu jadwal mereka latihan di bukit gitu. Oh iya. Jadinya tuh pengen lihat langsung orang ngetrik apa gitu, harus nunggu waktu yang pas gitu buat lihat. Ya gitu. Kalau sekarang kan sosial media udah tinggal orang lihat HP, terus tutorial orang yang bikin banyak, ada skate school, ada apa segala macam. Jadi harusnya jauh lebih jago dari kita yang dari main benar. gitu. Benar. Iya. Kayak misalkan menguasai oil atau green oil. Oil teh naon minyak. Oil tuh yang gitu ya, yang gitu ya. Tapi kalau oli udah loh kok oil, oli loh kok oil. L-nya 2. Emang L-nya 2 kan? Iya, Emang L-nya 2. Oli. Apa Kalau dimainin sama orang Arab jadinya stylenya apa yang namanya? Apa coba? Arabian oli. Oke, next Ya, question. next. Agak dulu mulai main skate dari kapan ya? Pertama kali terjun gitu, mengenal orang main skate gitu. Kalau saya mah termasuk telat ya, kan anak-anak yang zaman sekarang yang berprestasi mah mungkin dari kelas 5 SD atau bahkan dari umur 4 tahun udah pada mulai disekolahin skateboard. Kalau saya dulu SMP kelas 1. SMP kelas 1 mulai main gitu ya. Mulai main. Jadi kan saya anak ketiga nih, anak bungsu. Nah kakak saya yang 2 tuh, yang satu main band, yang satu main skateboard. Oke. Itulah dua-duanya dapat lah. Nah si skateboardnya dari kakak saya yang kedua. Karena dia datang sama teman-temannya SMA tuh pada bawa skateboard ke rumah gitu. Oh gitu. Dari kakak yang satu lagi ngebandnya. Musik dikenalin tuh beberapa musik gitu. Gitu. Apa yang dikenalin dulu musik dari kakak? Dari kakak yang pertama glam rock anjir. Ada. Glam rock. Enggak sih. Terus folk dikenalin sama folk gitu. Ya udah itu. Ya, terus kakak yang kedua pun ngeband gitu. Nah dari situ dari kakak yang kedua tuh dikenalinnya yang rada-rada indie lah gitu, hardcore, metal gitu. Jadinya dapat semuanya. Oke. Nyangkutnya di melodic enggak? Sempat. Orang big fans Not Valuable dulu. Not Valuable. Me First and Gimme Games. Oh iya. Me First and Jimmy James ya. No Use For Name. No FX nggak terlalu. Dengerin tapi cuma beberapa lah. Iya. Not Available tuh berarti zaman itu ya. Joanna ya. Joanna, iya. Zaman-zaman Betun sebenarnya Bandung. Iya. Zaman-zaman itu dengerin. Saya sempat punya band sama drummer saya yang dulu tuh. Dari dulu tuh pengen punya band tuh melodic. Sebenarnya. Sempat punya band dulu. Band melodic. Tapi udah bikin lagu sendiri gitu. Oh, udah sampai bikin lagu sendiri. Tapi nggak direkam proper lah gitu. Tapi melodik banget. Asik. Berarti dengerin Sum 41 juga? Dengerin juga. Enggak, sebenarnya kalau Sum 41 itu udah banyak pergeseran ya. Setelah ada Blink, iya betul. Iya. Sum 41 gitu. Cuman ya benar kalau yang dibilang melodik tadi ya Not Available, No Use. MXBX mungkin ya. Ya MXBX, High Standard. High Standard. Soundtrack skateboard semua itu kan. Rata-rata soundtrack skateboard semua. Kalau soundtrack skateboard orang inget ya. Superman. Goldfinger ya. Goldfinger. Kita mah selalu berkumandang kalau main PS. Bener. Here I am. Orang di rental PS. Orang justru tahu band-band itu kayak Sum 41, Goldfinger teh dari PS. Ya. Main ya pasti kan? Pasti main itu ya Tony Hawk udah pasti, terus ada Bob Burnquist ya. Bob Burnquist terus ya inilah salah satu referensi musik
band saya sekarang tuh kebanyakan dari si video-video skate gitu. Oh, iya. Nggak cuma dari gamenya, dari video skate. Dari Biasanya video skate. dari misalkan ada brand di US ngeluarin full video skate gitu. Biasanya di kredit title-nya tuh banyak tuh si soundtracknya pada bagus. Soundtracknya, iya. Tapi ada pergeseran soundtrack si video skateboard ya dari tahun era 2000-an sampai zaman sekarang. Lagunya. Soundtrack genre-nya gitu ya. Nah kalau itu mah tergantung brand biasanya. Oh gitu. Ada brandnya yang rada, misalkan si brandnya rada juga maternalnya gelap gitu. Biasanya soundtracknya yang gitu. Kalau misalkan anak-anak hip hop ya soundtrack lagunya hip hop. Oh iya. Oh tergantung gitu. Tergantung timnya biasanya. Saya kan taunya, aku tahu Melodic tuh gara-gara itu juga salah satunya gara-gara dari main PS skateboard. Tapi kalau ngelihat timeline dari Ega bilang dari waktu kecil ngelihat dulu jadwal-jadwal orang yang main skate di bukit ya. Kan kayaknya kita seumuran deh, kayak beda-beda setahun lah. Kayaknya dulu mungkin kita juga sempat ketemu di bukit, cuman Zaman gue. Free Atlas gitu. Iya, enggak sebelumnya. Sebelumnya. Sebelum. Bahkan sebelum di bukit, di Taman Lalu Lintas sempat enggak? Enggak dong, saya tidak setua itu. Enggak lah. Kalau lulus 2004 enggak lah. Enggak. Bukit Kalau bener. zaman angkatan 2004 SMA tuh biasanya mainnya tuh Taman Lalu Lintas sudah nggak ada, Pak. Iya. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak Yang ada. main di sana tuh udah nggak ada, adanya di Balai Kota. Oh iya, geser ke Balai Kota waktu Balai itu kan. Kota. Iya. Ke balkon. Balkot, terus Enggak. Samsat, Ya, waktu di Taman Lalu Lintas tuh orang SD. Tegalega ada. Oh, Oh iya, iya, sama iya. Tegalega. Nah, Berarti- jadi Kalau zaman SD iya emang. Iya kan? Zaman SD ya? Zaman SD iya, tapi saya main SMP kan. Jadi mainnya jadi si SMP. Taman Lalu Lintasnya udah nggak ada nggak tuh. ada. Pindahnya ke balkon kalau ya. ya aku dulu tuh suka ngikut Richard Muter main di Taman Lalu Lintas. Ya Richard, terus ada Dimas ya dulu ya gitu. Jadi seneng aja ngeliatin orang gitu. Iya. Jadi, ya nggak ngapa-ngapain, cuma nonton karena masih SD gitu. Ya bahkan sampai ke bawah kenapa pengen main drum juga ya karena Richard. Richard. Ya, Pas scene musik band ya, juga pas di band. sana. Iya. lah. Gitu. Karena Papa Kiki Suka senang ada. suka senang reverse betul. Jadi ya mengenal skateboard di awalnya cuma dari situ, tapi tidak mendalami, lebih mendalami Tony Hawk Pro Skaternya aja main. Terus Berarti dari SMP ya mulai belajar nyoba main skateboard. Terus punya mentor sendiri nggak pada zaman itu? Dulu tuh nggak ada sih. Emang sendiri aja ngulik? Zaman dulu kayaknya nggak ada skate school, jadi nggak ada mentor. Palingan kalau misalkan si teman main bareng ada di komplek lah si John dulu ada namanya John. Di komplek main bareng gitu, terus akhirnya pindah ke Bukit barengan si Vidi dulu. Oh iya, Vidi, Vidi Matan Belakang, saya main bareng sama dia di Cimahi. Terus ada satu tempat namanya SD, emang main di SD. SD namanya. Ya emang di SD, di sekolahan SD gitu. Cuma ya dipakai tempat main aja, ada berapa tangga gitu. Vidi, terus si Bob, terus ada beberapa orang lagi lah anak-anak Cimahi lah yang main di sana. Terus dikenalin saya sama Vidi ke Bukit, dari Bukit ketemu anak-anak Tegalega, pindah lagi dari situ udah Iya. awal karirnya di situ. Karirnya kan. di situ. Berarti emang awalnya ngelihat kakak sendiri ya. Main skateboard tuh terus dirasa menarik gitu dan apa ya style anak muda zaman pada waktu itu ya. Salah satunya ya itu ya. Biar digemari teman-teman sekolah gitu ya. Salah satunya kan skateboard, musik, basket, futsal. Justru kebalik. Iya nggak sih? Kebalik karena orang dulu sebenarnya orang pengennya jadi anak basket. Oh, anak basket. Jadi pengen anak basket tapi nggak keterima, nggak bisaan meren ya. Main bola jadi cadangan, jadi rada-rada. Iya. Oh, kayaknya emang nggak cocok nih main yang bola-bola, kayaknya kurang pas gitu. Terus kebenaran pas si kakak lagi bawa ya udah. Terus nggak harus nungguin orang, main sendiri individual gitu. Terus nggak pakai uniform gitu, bebas main baju apa segala macam. Akhirnya ya kena hooknya di situ. Berarti Pak Ega zamannya
main skateboard zaman pakai celana aliens ya. Ya, Iya kan? Celana mambo. Mambo ya. Yang sakunya gede, yang sakunya gede. Belum main sih kayaknya, baru-baru mau gitu. Zaman-zaman saya mah ya zaman anak-anak Y2K sekarang dipakai celana jord gitu. Oh iya. Oh iya. Baju ukurannya kecil, celananya baggy, Iya, pakai oh iya. spike gitu. Zaman saya dulu udah gitu. Udah kayak gitunya. Ya sempet kemarin kan liatin gitu, wah dandan gini bisanya. Terus flashback ngeliatin video saya zaman tahun 2000-an gitu, oke geuleuh oke sarua. Ternyata pada zamannya mah ya keren gitu. Keren, iya. Pada zamannya mah kan. Ya, tapi begitu dilihat lagi foto-foto zaman dulu, gila. Gitu ternyata sama kayak gitu. Iya, Gitu. Ternyata sama kayak anak-anak zaman sekarang. Dulu saya pakai baju Charles Bronson. Celana baggy gitu. Pakai tracker cap. Ternyata sekarang juga gitu. Udah. Ini teh di sini banyak pertanyaan, tapi dari pertanyaan yang di atas tadi teh udah banyak salah, jadi mau diteruskan ya. Mengalir aja Pak. Mengalir aja. Berarti Sekarang kalau band yang masih jalan sekarang apa? Saya mah selalu cuma punya satu band. Mm-mm. Dari dulu tuh punya band namanya Trade and Traffic. Trade and Traffic. Folk lah zaman-zamannya Payung Teduh, si Mustache, oh iya. terus si Stars and Rabbit masih Oh iya, masih berdua, masih akustik. Terus pindah lagi bikin band lagi berdua, bertiga sama si Mahathir. Oh si Atir. Iya sempet Si ya. Atir, Iya. si Whiskey and Wine itu masih folk. Okay. Saya main banjo, Atir main gitar, Iqbal nyanyi, Oki main bass. Udah gitu aja. Iya. Sudah lama tuh, hardcore, sempet hardcore. Oh, sempet ya? Dulu sebelum folk malah hardcore dulu sama Anjar, sama si Ahmed, Kidsway, terus sama teman-teman anak skateboard aja. Main di ACC pernah, Oh pernah. main di Tea House pernah, Oh iya. hardcore. Kalau yang hardcore-nya aku belum tahu, justru baru tahu nih. Namanya Times Grow hardcore. Sama lah orang nyanyi lagu gitu, bikin hardcore. Si Anjar yang nyanyi. Gitu. Hardcore, zaman-zaman hardcore. Nah, tiba yang bikin kagetnya muncullah band ini. Apa tuh tiba? Tiba itu Tiba-tiba tangga. Tiba tangga. Loh, kok tiba-tiba. Bener kan? Iya. Tiba-tiba muncullah band ini pas ngelihat komposisinya. Loh, kok wah. Nah, iya Terus, benar. Dari kata sekali ini kalau dilihat di sini ada topi, ada kaset. Yes. Nah, ini itu Ega yang bawa. Yes. Ini bawa. The Hollow Holocan. Ya. The Holocan. Dia dari Caps Lock nih. Nah ini coba dijelasin ini teh apa ceritanya? Apanya nih? Ini topi. Holocannya. Ini merchandise-nya udah pasti. Kayaknya si band ini tuh bikinnya tahun 2019. Ya. Dia tadi terinfluence sama soundtrack di video skate zaman dulu. Oke. Salah satunya ada si Doves. Judul lagunya Pounding tuh. Terus ada Dinosaur Junior. Dinosaur Junior. MGMT kayak gitu-gitulah. Semuanya kan berhubungannya sama elektronik gitu. Sementara saya basicnya sukanya lagu folk gitu. Iya. Pas udah didengerin lagi, ternyata band dengan instrumen kayak gini enakin juga ya gitu. Lebih ke bikin main skateboardnya semangat gitu. Karena ketukannya temponya cepet. Iya. Terus akhirnya ya udah ke BM-an itu teh direalisasikan gitu. Jadi kayaknya si Holocan mah proses pendewasaan musik saya gitu yang dari dulu sukanya kemana-mana, inilah udah Berlabuhnya di sini. karena semua si elemen musiknya ada di situ gitu. Iya. Oke. Ini tuh album atau EP? Yang mana? Kaset. Yang kaset. Oh, yang kaset mah album pertama. Jadi Holocan udah punya 2 album, 4 single. 2 album 4 single. Yang di album pertama ini berapa lagu? 9. Sembilan. Jadi formatnya pasti 9 lagu, 8 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, pasti gitu. Oh, emang udah dikonsepin gitu? Oh, gitu. Biasanya proses produksinya yang bikin lagu siapa? Kebanyakan orang sih kalau dulu nulis lagu apa segala macam, tapi karena sekarang tuh udah mulai ngebuka lah sama anak-anak, album kedua tuh bareng sama Anjar. Anjar. Sisanya sekarang ngegarap lagu-lagu baru tuh
banyak kan barengan. Jadi biasanya saya manjar bikin draftnya. Oh iya. Terus nanti ke gitaris, ke Rangga misalkan dilempar, diisi gitu apa segala macam, sama si Novi main cello gitu. Kadang dari mereka ada, ini saya punya lagu materinya gini, terus ya udah yuk cobain, nanti saya ngerombak. Jadi ganti-gantian barengan sih sekarang. Barengan ya. Apa alasannya Ega untuk selalu dikonsepin bahwa rilis album 9 lagu Bahasa Inggris. terus ada Satu lagi bahasa ada Indonesia. satu lagi bahasa. Gak ada sih sebenarnya, ya kebenaran aja menjadi konsep gitu. Emang materinya oke. gitu kebetulan materinya bahasa Inggris sekian. Terus 9 ya biar nanggung. Ganjil. Q. biar nggak sempurna gitu. Kalau 10 itu terlalu sempurna. Kalau misalkan kenapa bahasa Indonesianya cuma 1, emang susah bikin lagu bahasa Indonesia, saya emang nggak bisa. Sebenarnya pasti udah pernah nyoba nulis, cuman begitu dibaca atau dinyanyiin sageuleuh teu. emang nggak bisa weh. Oke. Nggak bisa. Udah mas, saya kan sebenarnya saya bukan penyanyi ya. Ya saya mah vokalis aja gitu yang terpaksa menyanyi gara-gara dulu tuh harusnya bukan saya vokalisnya, harusnya si Rangga Namesis. Oh iya, Dulu mah, Rangga itu. sekarang mah apa existing apalah nama bandnya tuh, band metal, lupa aku nama bandnya. Terus harusnya dia yang nyanyi karena dia cabut ke Jakarta, pindah akhirnya ya udah terpaksa, tapi udah BM kan, udah rekaman, kagok lah satu shift lagi isiin vokal. Terus geuleuh sih. Mana aja. Oh ya udah tuh baik gitu. Akhirnya ya udah. Jadinya by the time si album pertama ini ya belajar semuanya. Saya belajar main musik yang beneran gitu, terus belajar nyanyi sambil main gitar lagi. Ya udah pokoknya mah asal tong balas weh. Jadi gitulah. Dan pada akhirnya kayaknya mah tiap vokalis punya karakter suaranya masing-masing gitu. Iya, betul. Nah, justru itu Bob, makanya tadi aku bilang kaget pas keluar. Gimana kagetnya gimana? Hah? Kaget kan? Kaget. Hah? Gitu kan pas keluar. Hah? Jadi vokalis, aku bilangnya gitu kan. Emang siapa bisa nyanyi? Gak bisa bro. Nggak, emang sebelumnya suka lihat gigitaran, Ega suka lihat gigitaran sambil nyanyi gitunya. Cuman untuk sebatas lebih sebelum aku kan lihat sebelumnya gitu main band, Doi kan jarang nyanyi gitu ya, jarang nyanyi. Di sini tiba-tiba jadi vokalis, jadi frontman gitu. Wah, jadi keren gitu kata aku tuh. Dan penasaran aku dengerin, cocik gini enak gitu. Ternyata bagus banget. Aduh, ini jadi mahal. Nomor rekening yang dulu ya Mas ya. Rilisan terakhir kapan sih lo Ken? Tahun kemarin tuh kolaborasi sama penyanyi Korea, dia teh basicnya dia orang Korea tapi di US. Biasanya namanya Priscilla Ahan. Priscilla Ahan, dia teh biasanya dulu ngisi-ngisi soundtracknya Netflix, Ghibli. Iya. Oh, oke. Udah besar lah namanya kalau di US, penyanyi cewek. Orang Korea tapi stay di US. Kayaknya turunan Korea tapi emang orang US. US. Iya. Nah, tahun ini ada rencana apa? Lagi ngegarap EP. Oke. EP berarti ente salapan ya. Enggak ya, berarti ini enggak akan 9 lagu. Tapi kita tuh nggak terlalu, jadi si Yoloken mah nggak terlalu yang beneran direncanain sematang itu terus dikeralin harus tanggalnya. Pengennya begitu tapi kayaknya enggak, kita tuh nggak gitu ternyata. Kayak dulu juga tadinya album kedua teh EP aja ya. Iya, terus kagok lah gitu. Tambahan jadi salapan. Jadi ya udah album lagi gitu. Nah, mungkin jadi album lagi kan nggak tahu. Atau mungkin terjadi juga nggak tahu. Oh, jangan dong, jadiin dong, jadi. Udah ada sih materinya, udah ada 5 lagu. Mau ini coba kolaborasi sama Atir juga nggak mungkin di Si Atir, dia tuh terlalu bagus suaranya. halus pisan Jadi jomplang kan. Gak apa-apa tuh kalau dicoba mah. Pernah kita teh ada podcast barengan di si Hobo Talks kalau nggak salah, sama acaranya si Atir gitu, terus dia ikut nyanyi jauh kieu. Siapa penyanyi. Begitu ngedenger dia nyanyi teh wow gitu. Tapi dari gitu. dulu zaman saya ngeband sama si Atir tuh kan biasanya saya yang bikin lagu emang. Udah ada 12 lagu dulu tuh, si Whiskey and Wine tuh yang nyanyi Atir, saya yang bikin lagu. Produsernya si Tesla dulu. Tesla Manaf. Iya. Kuntari ya namanya. Ya.
Dulu tuh kalau bikin lagu teh rada-rada nggak pedenya nah kayaknya lagu teh pas dinyanyiin si Atir mah jadi bagus. Berarti kumano nyanyi. Oh jadi emang kieu. Emang kumaha nyanyi. Ya mungkin di Holoken mah saya berusaha ngepas-ngepasin lah sama karakter vokal saya si lagunya. Jadi nggak terlalu maksakeun gitu. Jadi nggak maksain lah. Nah, untuk produksi EP yang mungkin akan jadi album juga. Mungkin secara progres persentase udah berapa banyak nih? Ada 5 lagu, cuma lagi ada yang digarap karena nanti ada kolaborasi lagi sama cover salah satu lagu. Oke, cover dari ya. band luar? Dari band luar. Band luar. Jadi lagi dikerjain itu lagi digarap barengan. Dan dia belum tahu memang ya, nggak pernah dikonsepin kapan targetnya apa segala macam. Tapi kalau dari sisi rilisan tahun ini kah atau bisa jadi tahun ini. Tahun ini. Begitu rilis juga berbarengan dengan musik video atau belum tahu, belum kepikiran. tahu. Dan mungkin juga kayaknya belum kepilih ya ini mana nu jadi Kojona. Belum sih. Nggak sedetail itu tapi ya udah ngerjain aja gitu. Biasanya mah intuisi meren ya kalau saya sebagai yang nyiptain lagu, misalkan yang bikin lagu tuh mau apa nextnya tuh biasanya suka ada ilham teh. Jadi oh ya udah sekarang ini kayaknya harus dibikin video klipnya, udah bikin gitu terus berjalan aja. Iya. Tapi kalau komposisi di bandnya sendiri Ega yang tentuin apa gimana? Secara musiknya dari apa aransemen maksudnya? Dari aransemen. Biasanya abis latihan teh kita misalkan beres main lagu yang udah ada gitu terus kita ngejam terus oh ini kayaknya enak terus baru saya bikin nih di rumah terus nanti ngabarin si Anjar sama si Novi buat kita bikin draftnya terus dengerin lagi terus biasanya kepikiran tuh ini kayaknya masukin trompet bagus. Iya. Jadi nggak yang dari awal tuh dibikin draft yang ini harus ada nggak gitu. Harus ada ini masukin itu. Soalnya kadang pas udah jadi lagunya kenapa gini gitu. Ganti lagi gitu. Oh, jadi ada kemungkinan bahwa udah jadi, udah direkam. Banyak yang ganti gitu. Banyak lagu yang emang nggak dipakai aja dibuang. Oh, berarti proses kreatifnya lebih ke udah rekam aja dulu. Nanti ada hearing session atau dengerin ini kayaknya masukin ini bagus. Oh, part ini ganti ya temponya jadi gini misalkan. Ketukannya gini ya. Ya. Jadi nggak terlalu yang saya tuh kurang suka kalau misalkan nih lagi rame nih yang nuansanya gini bikin ngikutin yang gini, gitu. Iya. Kan sering tuh banyak lah yang ngasih input gitu ya terima kasih udah ngasih input ya tapi mendingan bikin lagu yang gini lagi rame gitu. Iya. Kayaknya menurut saya mah kurang jujur aja gitu ya. Benar. Jadi ya udah aja misalkan kalaupun si band si Holoken bikin lagu yang sama dengan mereka ya belum tentu ya orang dengerin juga gitu. Iya, benar. Jadi nggak bisa disamain gitu. Betul, karena ya untuk selera mah subjektif ya. Iya, betul. Sekarang beda-beda, tapi yang paling penting adalah si bandnya sendiri harus suka dan nyaman, happy aja pas ngerjainnya gitu. Iya, kalau saya gitu, kalau yang lain gitu ya nggak masalah, bebas aja. Berarti personil tuh berapa orang semua? Berlima Ya. Berlima sama gitar, additional. Ada additional drummer. Additional drummer. Berarti 5 tuh yang personilnya 5 tuh gitar. Gitar Rangga, saya berarti gitar, Rangga, terus Anjar di controller, terus si Novi di cello, Ilham sama bass. Oh iya. Itu dulu pertama bikin band ini tuh? Dulu mah berdua. Oh, sama siapa berdua? Si Diki, Melody K dulu drummer saya. Oh, Melody K itu. Oh, iya. Wah. Baru berdua dulu pas bikin. Emang dulu tuh niatnya sebelum ke Holoken yang ini nuansa lagunya dulu tuh pengen bikin bandnya kayak The Dodos namanya. Ya, iya. Kan cuma berdua. Cuma berdua. Dia tuh cuma berdua gitu bikin lagunya. Cuma karena mungkin mereka mah jagoan meren ya. Jadi anjir keren gini ya lagu teh pas orang ngejam doang.
akhirnya gitu asa kurang gitu. Akhirnya nambahin. Akhirnya inisiatif nambahin. Pak Ega sendiri yang milih orangnya. Dulu kan milih. Itu di audisi apa gimana? Enggak, berjalan si Ilham kan karena dulu suka nongkrong di Tuklot zaman dulu. Oh, zaman Tuklot. Terus nongkrong, orang ngebahasan. Sambil nyanyi bisa karena orang nggak pede. Bisa terus nyanyi. Suara ke mana? Bisa weh lah. Bisa. Geus main bass we. Berarti saya tak kasepnya. Jeung beunghar. Keren berewok kan. Terus menyenangkan lah orangnya. Saya main bass mah sama lah kayak saya main gitar belegu gitu nggak bisa. Udah terus abis itu teh sama si Mario dulu mah. Mario Panji. Si Rusa Militan dulu mah bandnya. Oh iya, Rusa sama Militan. sekarang mah Leipzig. Leipzig. Sama Collapse tuh dulu si Mario bantuin lah. Yuk dibantuin main gitar gitu. Mario terus adalah Anjar sama Anjar terakhir tuh. Jadi dulu pemain cello tuh dia bantuin ngisi ini aja rekaman. Oh, iya. Dan untuk si album yang lagi diproduksi ini, nggak tahu album nggak tahu EP ya. Rencana untuk produksi fisik lagi, kaset lagi kah, atau CD kah, atau hanya di digital aja? Pengennya mah semuanya ada. Semuanya. Udah kalau misalkan si bandnya banyak duit mah bisa produksi segala macam. Semuanya ya. Produksi laptop. Ya pengen sih punya vinyl gitu pengen. Iya. Tapi waktu album pertama ini cuma kaset sama CD. Oh ada CD juga. Nah kalau dari si Halokin pertimbangannya apa pengen punya banyak rilisan fisik? Tahu saya seneng analog soalnya. Oke. Saya teh orang yang suka sama analog gitu. Jadi ya udah kayaknya bisa dikoleksi gitu. Terus ada fisiknya dipegang bisa dilihat benar. gitu. Jadi lebih memorable menurutnya buat Benar. Karena saya lahirnya di era itu. Iya betul. Ya. Ke Dewi Sartika. Bener Dewi Sartika. Nyari kaset dan poster. Untuk ke BIP di depan. Oh iya. CD. Jeung ningali orai. Oh bener ya. Banyak reptil di sana ya. Tapi kayaknya sekarang balik lagi kan orang pakai Walkman lagi gitu. Oh iya. Berarti masih punya tape ya di rumah? Punya. Masih ada tape, CD player masih ada? Masih punya, itu masih ada. Urang seboga. Masih disimpan dengan baik. Koleksi kaset juga masih. Handycam masih ada. High 8 masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Kamera analog semua ada. Kamera analog. Pager masih punya pager. Ayo. Pager mah enggak kejamanan. Kejamanan atuh. Kejamanan tapi teu kabeuli. Kejamanan sebelum SMP masih pakai pager ya benar. Sebelum handphone apa ya? Halo Mas, tolong bilangin papa saya. Ya, token listrik mati. Di dia teh dipakai. Dipasang tulisannya. Terus gitu. Yang menarik dari si Holokin ini tuh emang konsep ya soal style atau ada sponsor masuk? Menutupi kekurangan, Mbak. Ya. Bener. Ya, pokoknya mah boga duit gaya tah nah eta teh gitu. Udah mah skill pas-pasannya. Bukan menutupi kekurangan atuh. Ieu mah atuh gaya nilai tambah atau gaya. Ada sebenarnya mah ada skillnya bagus sebenarnya Mas ya. Atau gaya-gaya atau gitu kan. Enggak sih enggak tahu ya, saya mah seneng aja dan enggak tahu. Saya tuh pengamat style ya. Pengamat orang aja gitu. Kadang kalau di panggung teh ada band keren, dandannya enakeun. Betul. Lebar pisan. Ada atau juga yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Atau misalkan ini yang 4 teh udah keren pisan. Iya. Tiba-tiba satu cuma pakai kaos. Betul. Jadi kayak bar ya gitu. Bener setuju itu. Gak tahu udah banyak band Bandung tuh. Dulu kalau saya lihatnya ini obrolan saya sama si Om Dendi Darman dulu. Oh iya. Orang Bandung tuh keren, tapi kenapa ya nggak all package aja gitu. Kadang nggak konsep itu baju ya, kok beda. Misalkan si Om Dendi ngasih analoginya, lihat Naif katanya. Oke. Orang dia baru naik panggung udah kelihatan artisnya. Iya benar. Kalau sekarang mah Banturas sebenarnya dandan. Iya benar. Jadi gitulah.
Berarti tidak hanya memperhatikan dari sisi musikalitas, Ya, cuma betul. estetika juga Iya, diperhatikan. visual ya. Visual si penontonnya Betul. harus mendapatkan pengalaman yang Bagusnya gitu. Nah, ya. mungkin gara-gara si Holocan anak-anak skateboard semuanya, jadi ya udah si street culture-nya, si fashion street culture-nya dibawa gitu. Dan untungnya anak-anaknya nurut gitu ya. Ya maksudnya teh mau gitu ya di diarahin. Mau gitu untungnya ya. Kebenaran ada link-link dari saya dulu zaman-zaman main skate, jadi pada mau support gitu. Kayak terakhir tuh sama si Dikis gitu, terus sama Converse, ya. sama banyak sih. Iya betul. Si Dr. Martin terakhir gitu. Jadi emang ngejaga itu aja. Iya betul. Soalnya menarik gitu ya pas pertama muncul juga kan dulu. Packagingnya tuh enak gini gitu ya ngelihatnya gitu ya, asik selain dari musikalitasnya gitu kan. Enak ciga gitunya pemain band tuh ciga mah ciga gitu. Di jiga-jiga. Tapi ya bener sih itu ya. Tapi ya POV orang kan beda-beda ya. Saya pernah ada sampai yang bilang baru dah kene bilang gitu, itu rek jadi model brand atau rek main band? Oh iya. 5 menit lagi. Santai. Salah gue deh. Salah gue deh. Lampu lampu. Gitu. Tapi ya itu mah terlepas dari kontroversi sih ya, itu pasti ada aja yang pro dan kontra mah ya. Ya kalau saya mah pengennya ya gitu. Ya udahlah, misalkan main butut, at least enak dilihat, visual bagus gitu aja. Betul, setuju. Karena Bahkan sebenarnya ya untuk aku pribadi gitu ya, di band aku pribadi juga sempat jadi apa ya, acuan, sempat jadi contoh gitu ya, ngelihat si Holocan nih keren nih di konsep gini, kita bikin gini yuk foto band atau gimana gitu kan. Dan manggung juga harusnya ya gitu ketika satu nyentrik harusnya semua juga iya. Kalau kamu kan manggung kayak mau jualan villa pakai kupluk. Yang penting gaya, skill nomor sekian. Kayaknya zaman sekarang mah udah mulai kan si band-band juga kayak si Ali gitu, kayaknya si Lomba Sihir udah pada punya fashion stylistnya. Jadi biasanya kalau manggung tuh udah disediain bajunya. Iya. Nah biasanya kalau di si Holocan mah saya yang gitu. Oh yang jadi fashion stylistnya. Manggung pakai ini ya sekarang warnanya ini misalkan udah. Gitu. Emang perlu ya di band tuh ada fashion stylist ya. Perlu banget ya sebenarnya. Iya biar sekaligus aja semuanya gitu. Betul. Dan memang kebetulan juga semuanya skater ya, jadi Jadi nggak terlalu susah lah. Iya betul. Iya. Dan secara pribadi Ega sendiri sekarang masih ada brand yang melekat sampai saat ini kewajiban? Kewajiban di skateboard? Iya. Masih, kalau si Papan tuh dari Portland namanya Club Distribution. Oke. Jadi isinya ada wheelsnya, ada skateboardnya. Terus kalau di ini si Jet Promo, saya lagi jalan sama si Hercel. Oke. Terus si Platform sama si Subject Theory ya. Oke. Sepatu dulu ya. Dulu si Converse ya. Dan dari brand-brand itu akhirnya banyak juga yang nyangkut support ke band ya jadinya. Justru kebalik. Oh kebalik. Oh. Justru si Converse tuh masuknya ke band dulu. Oh. Ke band dulu justru ya. Ke band dulu. Oh, gitu. Si Mbak Ica dulu manajernya. Kan saya nge-approach buat si Holocan gitu. Oh ya boleh. Terus udah kita ngambil barang ke toko. Terus lu main skate juga kan. Udah aja tuh sekalian skateboardnya sponsorin gitu. Jadi orang nyangkanya tuh gara-gara saya main skateboard. Bandnya dapat. Sebenarnya enggak. Dibalik. Oh, justru dibalik ya. Kebalik. Nah dari situ mah ya udahlah karena udah dapat image-nya. Nah mungkin gara-gara kalau kebanyakan orang yang disponsorin saya lihat tuh mereka nggak ngasih banyak sama si brandnya. Misalkan ya udah cuma posting kali atau posting pas manggung gitu. Nah kalau si Holocan tuh selalu ke anak-anak kita dapat produk sekecil apapun, sebanyak apapun, ngasih effort ke mereka nya gede gitu. Misalkan disponsorin nih kita foto lookbooknya, foto di studio, foto before manggungnya pas lagi manggungnya, dan semuanya kita taruh di Google Drive, kasihin ke mereka. Dan kalau lagi manggung lagi pakai produk mereka ya kita update di situ. Terus ngasih kabar ke si manajernya misalkan
Ini udah di-update, kemarin kita manggung, ini fotonya. Jadi dipisah per folder semuanya. Nah saya yakin gak semua gitu ke brand. Pasti. Setuju. Iya, benar. Ini benar-benar reportnya jelas banget gitu ya. Ya, tag and give-nya aja, ngasih feedbacknya ya. Ya. Jadi kayak mungkin dari si bandnya sudah udah dirapihin lah semua data-datanya, udah dirapihin, dikasihin ke brand. Betul. Ya terserah brand itu selebihnya mau diapain terserah yang penting kita udah ngerjain aja nih. Ini feedback dari si bandnya. Ini fotonya semua. Ya udah gitu. Mungkin ya jadinya nggak susah gitu karena kemarin kan si manajernya dari si Converse gitu terus nanya kayaknya pengen nyobain pakai Dr. Martin gitu. Jadi ketika dikasihin rekomendasi ke orang si Dr. Martinnya tuh udah nggak susah gitu. Iya. Gitu. Tapi udah pernah nyobain main skate pakai Dr. Martin? pernah jujur pernah. Oh iya. Pernah nyobain. Iya. Dan bisa. Orang tuh pakai sepatu ge pernah main skate. Oh iya. Dadas. Aduh, jadi Lalinu. Tapi gimana kalau pakai Martin main skate? Ya Kagak ragok. ibaratnya siga Main drum. makan nasi pakai gelas gitu kan tengahannya. Oh iya. Nggak pas. Bisa tapi kan. Bisa. Bisa tapi nggak pas. Tapi pernah pakai aksesoris yang aneh selama main skateboard nggak? Aksesoris aneh. Misalkan pakai helm proyek atau apa gitu. Biasanya skate day gitu udah pakai kostum. Oh, pakai kostum skate day. Ada acara. Tapi saya emang nggak pernah, biasa aja. Orang biasa aja. Orang tak aneh juga mana. Ya. Berarti aku penasaran nih. Berarti genre si Holocene ini tuh masuknya apa? Nah, masuknya apa? Orang tuh banyak biasanya ini lagu kamu tuh kayak folk tapi Folks, ada kan? indie rocknya gitu. Jadi kayaknya memberin deh. Kan sekarang mah band di post kan ya. Yang biasanya nyian gitu. Post folk. Oh, bukan melodiknya, bukan melodik. Kan. Dulu lah. Post folknya. Post folk. Berarti post folk. Ya, soalnya kan pasti pandangan pendengar mah kan beda-beda kan. Oh, ini mah kayaknya indie rock indie gitu rock, apa. Ya benang merahnya sebenarnya folk karena lagunya tuh banyak juga lagu saya yang dulu saya bikin ya folk aja Folk, karena ya. masih referensinya juga banyaknya lagu folk gitu. Oh iya. Cuma mungkin nuansa si musik sama aransemen musiknya lebih kayak rock atau post rock. Banyak deh campur nggak mematok satu sih sebenarnya. Iya. Berarti kalau di tahun 2026 ini ada rencana akan ada manggung ke luar nggak? Terakhir mah tahun kemarin kan ya sebenarnya ada iya. rencana cuma karena berhalangan lah. Jadi dipending dulu. Saya mau jadi Rencana bapak. kemana? Saya mau jadi bapak. Oh iya ya. Jadi, Tinggal menunggu waktu jadi bapak. harus Sudah ngerem dulu. Betul. Sudah bulannya? Bulan depan insya Allah lancar. Februari. Ya, Amin. Semoga lancar. Udah tahu cewek cowok? cewek alhamdulillah. Cewek alhamdulillah. Di mana rencananya melahirkan? Di Jakarta. Oh, kenapa? Karena istri saya orang Jakarta. Orang Biar Jakarta. dekat ke keluarga ya. Iya. Gitu. Jadi ya udah rencana manggungnya diundur tapi kalau misalkan nanti habis 5 bulan barulah ke depan ada lagi. Ada sih planningnya. Atau ya di tahun sekarang kan tahun baru ya 2026 ini ada event terdekat dari Ega sendiri entah di skate-nya atau di band-nya. Skateboard lagi beresin video part buat si sponsor. Nanti nggak tahu rilisnya kapan karena gantian. Tapi projectnya udah 95%, tinggal 5% lagi lah beres. Finishing lah ya. Kalau di bandnya nanti paling tanggal 15 di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Februari ya. Wah, habis Valentine. Oh iya. Valentine. Apa itu? Apa itu? Valentine. Kamu kayak sakit hati gitu. Kamu banyak disakit hati ini. Enggak, aku enggak pernah. Jawab siapa? Enggak pernah. Pantas lagu Dasros banyak ya. Oh, lu. Iya banyak. Ada yang inget gak lagu Astros? Kalau di introin saya pasti inget. Soalnya dikasih sama si Hardi masternya. Saya mah dengerin. Ntar intro ya intro. Nyanyi na.
Di sini. Yakinlah dirimu kan kembali. Eta. Berjanji setia akan sehidup semati. Anjay, apal kan orang kan? Apakah Orang masih mungkin seorang bajingan. Anjay. Saya masih ada masternya. Masih ya? Oh boleh kirim, mau diupload di Kamu udah nggak digital Chan aya. nggak punya gitu? Nggak punya. Bener orang masih ada di harddisk kan. Mau dong aku ya. Mau dong. Bayar kayaknya. Mending di delete mending bayar. Mending Tebus bayar. tebus Sama murah. harga diri aku aja deh boleh. Tebus murah. Habis murah. Tahun berapa ya, Herdi? Tanya orang interview. Sok tanya deh di Astros ya. 2007 gitu, 2006 ya. Jadi si Masinu teh gimana orangnya? Dia mah ini Sri Mulat. Anggota Sri Mulat. Ya. Bawa bapak kamu. Iya udah lebih dari 5 menit ya. Oh, Ardo kalem si ibu udah ngeliatin. Kalem Jangan. Masih ada 5 jam lagi. Oke. Ega atur nuhun pisan udah Sama-sama. mampir. Pak Ega hatur nuhun pisan. Nanti juga kalau misalnya sudah rilis atau ada Atau sesuatu abis yang lahiran nanti. iya, kalau misalnya ada rilisan atau ada apapun, kalau mau mampir lagi ke sini, let's go. Siap. Karena ya deket lah ya. Ya dokot untuk sih. Tapi kan kalau band mah banyak kan. Bisa diminimalisir lah nanti dipotong-potong berudakna. Iya, sementara kita nggak bisa banyak kan ya. Paling berdua lah, paling berdua. Berdua. Ya saya doakan semoga nanti dapat studio yang lebih besar. Ya. Amin. Siap. Ega terima kasih sudah mampir. Pak Ega ada pesan-pesan buat melodi Melodi apa? apa? Melodikator. Melodikator. Ya, apa ya misalnya? Melodikator atau ke melodikanya nih? Melodikator. Melodikator Terutama yang mungkin mendengarkan ya? betul. Yang pendengar. Mungkin yang Subscribe tuh. Subscriber. Subscribe jangan lupa. Kalau subscribe. ada pesan atau saran buat Melodicators yang mau mengikuti jejaknya Ega gitu di skateboarding misalnya, bisnisnya atau di yang musik. baru mau memulai lah gitu, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Kayaknya mah hidup jangan terlalu dipikirin lebih banyak ya, jangan terlalu banyak mikirin gitu, jangan terlalu jauh mikirinnya, dah hidup mah udah diatur semuanya. Betul, Jalanin aja. Yang penting kita semua happy. Yes. Ngejalaninnya biar si kepalanya juga sehat. Ya betul. Waras. Gak ngebul. Biar tetap waras. Tadi tuh saya sempat bingung, kala ieu teh podcast musik atau tempat wibu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya beliau wibu. Aku wibu banget. Wibu banget, iya. Itu banget sih. Saya seneng semua kesenian, udah itu aja. Oke. Sebenarnya bukan podcast musik sebenarnya sih, lebih ke bukan ya? kemana Oh, aja. iya, podcast oke. Kemana aja. Cuman kebetulan yang diundang musik kungku. Ya, karena lingkungan terdekat dulu. Oke. Gitu. Kalau ini sih personal, aku sih pribadi memang senang anime. Saitama. Saitama. Nonton juga berarti? Nonton. One Punch Man nonton. Semua nonton saya. Naruto nonton. Apa ya? Yang nggak beres-beres One Piece saya nggak nonton, nggak beres-beres. Capek. Naruto juga belum beres sih Borutonya. Itu jangan ditonton. Orang ngikutin sih, tetap ngikut. Tapi nggak mau nonton Borutonya teh, pengen nunggu Narutonya aja. Oke. Haikyuu. Haiku nggak nonton. Oh, volley nggak ya? Nggak. Tapi istri nonton. Oh, istri nonton. Udah sih baru itu doang. Kaiju. Conan mah dari dulu sih. Iya dari SD lah. Kalau Kaiju, kalau yang sekarang Jujutsu Kaisen. ya. Chainsaw Man. Chainsaw Man, benar. Jadi Demon Slayer. Saya mah yang ringan sih sebenarnya, nggak terlalu ya. Sama sih kalau si grafisnya suka udah pasti pengen nonton. Oke. Oke, gitulah. Itu penutupnya. Penutupnya. Ternyata saya bukan skater, bukan pemain band. Ternyata wibu. Kayaknya dia juga kalau nonton JKT kayaknya Taiga sih. Kalau film Korea saya mah nonton. Korea nonton. Saya mah nonton semua film. Dracin nonton. Film sampah orang nonton. Bener. Oh iya.
Kadang menghibur soalnya. Bener-bener. Film-film sampah yang nggak jelas gitu, film-film bule nggak jelas nonton. Kalau itu aku biasanya nyebutnya film murah teh gini. Yang ya adegannya di situ-situ aja, terus secara Aneh aja, aneh weh. Jadi podcast film ya Nek. Apa Human film? Centipede. Apa? Human Centipede. Human Centipede. Ah, kurang aneh berarti nonton filmnya. Eta tanya eta aneh. Aneh. Nah, dia orang aneh. Oh iya. Jalannya disambung-sambung jadi centipede. Oh gitu. Heeh. Kurang kayak nonton dah. Nonton. Ayo, Pan. Ada di Netflix nggak? Nggak ada lah, itu restricted. Oh, oke. Ada 1, 2, 3 pokoknya aneh, film eta aneh pisan. Tos ya Mangna Badewi. Oke, sampai jumpa di Veronica Podcast selanjutnya. Dadah. Jadi karena film. Udah beres-beres. Bisnis